pemadanan NIK, dia menerima bantuan tapi NIK-nya tidak padan. Dia menerima bantuan tetapi ganda NIK-nya dan seterusnya. Ini kira-kira kemarin proses itu seperti apa sih Pak Dede, kalau bisa digambarkan? Untuk data-data invalid yang kemarin, justru sebetulnya kita dibuat tebak belur sih. Belur sih. Kenapa babak belurnya? Maksudnya untuk perbaikan data diberi waktu cuma 1 hari 2 hari ke satu itu. Yang kedua, justru kan langsung terjadi di lapangan pemblokan dulu sementara berkaitan dengan bantuannya itu sendiri. Oh, jadi ketika dia tidak padan, DTKS tidak padan dengan NIK, Dukcapil, bantuannya langsung secara otomatis di-off. Secara otomatis di-off. Dan diberi waktu beberapa hari untuk perbaikan. Sesudah perbaikan justru kita menunggu perbaikan dari Pusdakin itu sendiri. Iya. Jadi begini, Pak Dede kan tadi sudah disebutkan nih ada proses pemadanan kemarin. Walaupun memang prosesnya kan barusan disampaikan agak ya dikejar-kejar waktu kan, hanya 1, 2, 3 hari. Nah, tantangannya itu bisa terselesaikan atau tidak? Konteks Kabupaten Ciamis nih, karena Pak Dede mungkin menerima informasi input dari teman-teman kasih pelayanan di Kabupaten Ciamis juga menjadi wadah curhatnya kan, kira-kira begitu. Pak Dede nih ada ini nih masalahnya nih gimana atau gimana? Kira-kira prosesnya seperti apa Pak? Kemarin data invalid yang Kabupaten Ciamis, alhamdulillah kemarin itu udah selesai ya. Udah selesai untuk perbaikan pengiriman ke Pusdakin. Cuma yang jadi permasalahan dari usulan perbaikan tersebut itu belum 100% keluar. Masih ada orang-orang yang kartunya itu belum terisi. Tidak ada. Maksudnya terisi itu bantuannya masih nol. Masih nol. Secara konsekuensi kan masyarakat langsung resah, langsung bereaksi. Nah, cuma untuk menyampaikan, untuk meredam situasi kondisi, ya kita sampaikan sehubungan ini permasalahan berkaitan dengan COVID. Seperti kemarin ada bantuan yang namanya bantuan perluasan. Bantuan perluasan itu penambahan kebetulan berkaitan dengan dampak COVID. Bantuan perluasan itu BPNT. BPNT di sembako ya? Sembako itu khusus untuk 1 tahun penerima. Nah, penerima itu sendiri secara otomatis orangnya yang udah punya BDT tapi belum mendapatkan bantuan apapun. Ya. Sekarang banyak orang yang punya BDT tapi belum mendapatkan bantuan. Ya, banyak, termasuk ada yang mendapat bantuan dari BST yang melalui bank. Ya, yang melalui bank itu cuma beberapa bulan. Sekarang udah terputus, ya tidak berlanjut untuk bantuannya. Itu kan perlu dipikirkan bersama tindak lanjutnya. Meskipun itu keputusannya ada di Pusdakin pusat. Betul. Ya, jadi memang kalau dari alur informasi yang disampaikan tadi bahwa DTKS ini menjadi kunci untuk sumber data bantuan. Walaupun memang tadi ada hambatan pada saat kemarin pembenahan data dengan pemadanan dengan Dukcapil, kasih pelayanan juga menjadi repot karena harus ikut serta bagaimana mensukseskan pemutahiran data itu dengan proses pemadanan. Nah, pada saat kemarin Pak Dede nih, faktor yang menghambat proses pemutahiran data atau pemadanan data yang paling dominan kira-kira apa hambatannya? Hambatan yang paling dominan berkaitan dengan NIK yang justru tidak ada datanya di desa. Itu kan permasalahannya. Jadi maksud tidak ada itu dia punya KTP, tapi dia punya KTP atau dengan NIK misalnya. Tapi ketika dicocokkan, dicek di desa, tidak terregistrasi di desa atau memang tidak ada datanya? Nah, justru tidak ada datanya. Ya seperti gini, usia di bawah 3 tahun, dia akan masuk penambahan untuk program PKA misalkan. Nah, secara otomatis dia datanya di desa nggak ada.
Ya nggak ada. Terus harus memperbaikinya gimana? Nah, sebab yang di sana itu yang munculnya kan cuma nama, ya cuma nama, nomor NIK. Terus nama tersebut dicari kemana, gitu kan? Di kependudukan yang terakhir itu kan yang ada di desa sekitar tahun 2019 itu dikirim. Itu juga bukan update waktu itu. Data lama berarti. Data lama. Nah, yang jadi permasalahan justru dicari datanya nggak ada. Ya, nggak ada. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin merapat ke tingkat kecamatan, langsung ke operator, ternyata dicek, oh ada, namanya ini, langsung diperbaiki. Seperti itu. Jadi memang betul ada hambatan, tetapi hambatan itu tentu tidak menjadi menjadi hal yang menghambat akan tuntasnya tugas, kira-kira kan begitu. Nah, mungkin di sisi lain nih, apakah ini jorang tidak ya kalau misalnya nanya ayah honoran itu kan kira-kira begitu. Tetapi minimal apresiasi teman-teman Bapak Ibu kasih pelayanan di tingkat desa kelurahan kaitan melaksanakan tugas updating data, input data di SIG-NG, kira-kira apresiasinya dari siapa saja, dari mana saja, ada atau tidak kira-kira Pak? Sebetulnya gini, untuk operator SIG-NG itu sendiri sebetulnya itu permasalahan besar sih buat kasih pelayanan yang ada di Kabupaten Ciamis, khususnya berkaitan dengan pengelolaan data SIG-NG. Sehubungan dari awal turun kalau nggak salah di tahun 2017-2018 itu mulai dilaksanakan, itu sampai dengan sekarang itu honor nggak ada. Tidak ada honor. Terus kita cuma kerja ya sukarela dengan dasar hati nurani, kita membantu masyarakat, cuma dasar seperti itu. Tapi yang namanya manusia pasti ada batas lah, meskipun itu seperti itu. Makanya kami dengan rekan-rekan beberapa waktu ke belakang meminta langsung datang ke dinas sosial, minta diperhatikan. Sehubungan untuk operator SIG-NG itu sendiri, waktu peluncuran di tahun 2017 itu kan diberikan itu ke operator desa. Pertamanya itu operator desa. Nah, kebetulan operator desa tidak diberi upah apapun. Secara konsekuensi siapa yang mau megang tanpa ada upah itu ini? Jangankan untuk upah, untuk pergantian pulsa aja itu kan nggak ada. Ya, nggak ada. Makanya semua kasih pelayanan ya konsekuen lah dengan lihat situasi kondisi, jangan dilihat operator tapi yuk kita turun tangan aja, kita yang ngelola. Nah, kami udah beberapa kali merapat ke dinas sosial, cuma dinas sosial mungkin situasi kondisinya belum memungkinkan itu untuk honor ataupun apalah namanya. Cuma pernah dia memberikan cuma uang jalan waktu pelatihan. Tapi kemarin kami merapat ke dinas sosial, sebetulnya gini, permasalahan operator SIG-NG susah-susah gampang. Maksudnya gini, kalau seandainya memang dari dinas sosial dengan situasi kondisi keuangan tidak memungkinkan, ya sebetulnya kita bisa mencari jalan keluar, mencari solusi. Misalkan seperti ini, kalau seandainya memang operator tidak ada, coba itu ditetapkan untuk operatornya oleh desa. Jadi desa menugaskan seseorang menjadi operator yang kemudian nanti insentif atau istilahnya apapun bisa mengambil dari desa dialokasikan. Tapi konsekuensinya itu di-SK oleh kepala desa itu sendiri. Secara otomatis. Jadi formal di desa Di desa. Itu dinas sosial tinggal meminta ke desa bahwa SK penempatan operator SIG-NG. Sebetulnya tinggal itu. Ya, secara konsekuensi kan nanti akan padahal lebih mudah itu ya. Ya justru itu lebih mudah. Artinya kalau saya gambarkan, dinas sosial barangkali bisa koordinasi dengan DPMPD dinas itu membahas ini, kira-kira solusi jalan tengahnya, win-win solutionnya kira-kira seperti barusan juga bisa sangat rasional untuk itu. Sebenarnya itu udah disampaikan kurang lebih 6 bulan ke belakang. Kami udah menyampaikan ke dinas sosial memberikan jalan
awalnya kita meminta, tapi dia menyampaikan situasi kondisi keuangan, dia menyampaikan keuangannya seperti ini, tidak mungkin, makanya kami memberikan jalan. Sebenarnya di desa itu kan aplikasi banyak, ada Siskedes, ada Frodeskel, ada EHDW. Sekarang aja itu aplikasi yang lagi booming, SDGs itu. SDGs, ya. SDGs itu kan lagi booming sekarang. Itu kan bisa dari dana desa, dari desa lah, dari desa gitu. Kan seperti itu. Coba kalau seandainya dinas sosial merapat dengan DPMD, kerjasama, apalagi berkaitan dengan kemiskinan. Artinya bagian dari ikhtiar ke depan tentunya ada yang harus dilakukan, yaitu bagaimana membangun sinergitas institusi dinas sosial misalnya dengan DPMPD yang dengan pemerintahan desa di Kabupaten Ciamis, bagaimana kemudian agar proses pemutahiran data ini menjadi sesuatu yang penting, dipandang penting oleh semua orang sehingga bisa disupport kegiatan-kegiatan pemutahiran desa. Nah, ini Pak Dede nih, ini teman-teman PKH ini, itu kan kalau data-data PKH itu, teman-teman PKH itu punya EPKH, artinya punya aplikasi yang memang secara rutin ketika pemutahiran data itu dilakukan oleh teman-teman ketika misalnya ada perubahan situasi kondisi yang tadinya hamil sudah melahirkan, ya teman-teman itu melakukan pemutahiran data. Kemudian ada anak yang tadinya tidak sekolah, artinya belum sekolah ke SD, kemudian bersekolah, itu kan data berubah, maka berubah pula di EPK dibetulkan. Yang tadinya jenjang SD kelas 1 naik jenjang atau pindah jenjang, itu juga teman-teman mutahirkan. Nah, tetapi memang saat ini itu belum match antara aplikasi EPKH dengan SIG-NG. Artinya bahasa saya belum dikawinkan. Artinya harus ada proses lain sehingga data itu bisa padan. Seperti kemarin pada saat pemadanan dengan NIK Dukcapil, itu memang kita di EPK melakukan pemutahiran data, di SIG-NG juga kita ikut sebetulnya kemarin melakukan pemadanan data itu dengan NIK dan sebagainya. Nah, idealnya memang ada sinkronisasi aplikasi itu. Nah, sehingga ke depan teman-teman ini berkoordinasi dengan desa, terutama dengan kasih pelayanan untuk mengurus data-data ini, itu lebih enak. Tetapi tidak menyurutkan semangat teman-teman ke depan. Tentu untuk perbaikan ke depan, teman-teman harus didorong koordinasi lebih bagus dengan teman-teman kasih pelayanan di tingkat desa agar datanya bisa selaras. Di EPKH-nya sudah bagus, sudah diupdate, tinggal nanti disetorkan datanya ke kasih pelayanan untuk diupdate pula di SIG-NG misalnya. Karena bisa jadi di EPKH KPM ini sudah berhenti kepesertaan PKH-nya, artinya sudah graduasi, sudah selesai. Tinggal teman-teman kan melaporkan nih ke kasih pelayanan, Pak, Ibu, ini hasil pendataan kami di lapangan, keluarga ini sudah tidak layak menerima bantuan karena sudah graduasi mandiri sejahtera. Ini datanya. Jadi teman-teman tinggal menyerahkan kasih pelayanan, nanti di ada operator di tingkat desa, tinggal mengupdate data di SIG-NG untuk bahwa keluarga ini sudah tidak layak. Nah, kira-kira harapan Pak Dede ini ke depan bagi teman-teman pendamping kaitan dengan sinergitas data, harmonisasi, koordinasi, kira-kira gimana? Kalau harapan kami untuk sinkron data sebetulnya gini, kalau seandainya harapannya di luar konteks pendampingnya berkaitan dengan data, harapan kami itu data SIG-NG yang ada di tingkat desa itu inginnya online, ya bukan off. Oh iya, karena saat ini masih offline ya. Nah, kalau on, secara otomatis kalau pendamping PKH memperbaiki ya, secara otomatis kalau on kan langsung. Meskipun dia pendamping PKH punya aplikasi tersendiri, secara otomatis terkirim ke Pusdakin mungkin masuk ke SIG-NG, langsung secara otomatis nyikron, secara otomatis nyikron. Tapi justru sampai saat ini itu masih off, justru akan muncul permasalahan baru. Maksudnya permasalahan baru seperti terjadi kemarin masalah invalid. Nah, masalah invalid mungkin data yang dari pendamping PKH
bisa saja telat memberikan ke pihak desa. Sedangkan pihak desa juga tidak bisa memperbaiki untuk SIG-NG. Ya. Apalagi situasi kondisi SIG-NG sendiri sebetulnya terus terang SIG-NG di Kabupaten Ciamis itu sebetulnya ngambang. Ngambang. Maksud ngambang gini. Yang namanya SIG-NG itu tugas siapa? Ya. Yang namanya SIG-NG itu tugas siapa gitu kan. Kalau seandainya memang itu tugasnya kasih pelayanan, permintaan satu langsung ditetapkan. Kedua ada pembinaan, gitu kan, hal-halnya seperti itu. Tapi kalau seandainya misalkan itu dipegang oleh TKSK, misalkan oleh TKSK, berarti kita tinggal koordinasi dengan TKSK sendiri. Nah, tapi fakta yang ada di lapangan justru kasih pelayanan saya itu harus kemana untuk konsultasi, ya? Apakah memang ke dinas sosial secara langsung? Tapi seperti kemarin kita menerima data invalid, justru kita menerima data invalid bukan dari dinas sosial, justru kita menerima dari TKSK. TKSK yang memberikan ke kita, harus selesai 1 hari 1 malam. Sebenarnya dari sana kok lucunya yang memberikan aplikasi justru dinas sosial ke kita, tapi di mana ada kala permasalahan ya justru dari TKSK. Coba kalau seandainya dinas sosial langsung memberi ini bermasalah langsung ke kasih pelayanan, berarti di sana ada apa titik yang tidak bertemu, ya, sehingga disebutkan apa lagi sama kami itu ngambang. Ngambang itu kejelasannya belum jelas. Terus terang belum jelas. Kemarin juga beberapa waktu ke belakang itu sempat dibahas di DPR waktu kemarin. Itu belum ada pernyataan dari dinas terkait ini tugas A atau tugas B, belum ada. Oh, betul ngambang kalau begitu ya. Ya justru itu. Tapi di sisi lain ketika tidak dikerjakan ini juga dilematis kan? Ya, iya. Dikerjakan ngambang, tidak dikerjakan dilematis. Ini korbannya banyak kan, bisa jadi banyak korbannya. Bansosnya tidak cair, mungkin saldo nol, atau mungkin hilang kepesertaan penerima bansos. Nah kalau begitu nih Pak Dede dan teman-teman, apa nih yang sudah dilakukan nih untuk mengadvokasi proses? Harusnya mungkin di instansi terkait ya yang mengadvokasi atau gimana? Justru inginnya kami itu semua operator dikumpulkan kembali. Kita menindaklanjuti dari pertemuan kemarin waktu di DPR. Sebetulnya Ketua DPR itu kemarin dia memberikan gambaran nanti sesudah pertemuan ini akan dibentuk pansus. Kita duduk bersama antara dinas terkait untuk membahas masalah ini. Yang diharapkan sama kami itu seperti itu, ya seperti itu. Tapi sampai sekarang itu belum ada. Makanya kemarin di bulan April itu ada himbauan untuk ekspor data. Ekspor data itu memberikan data hasil perbaikan di triwulan pertama, Januari, Februari, Maret, April dikirim. Nah, terus kami cek di link perangkat desa, di perkumpulan perangkat desa, ternyata yang mengirimkan ekspor data itu kan cuma beberapa yang eksis. Oh, maksudnya dari nggak banyaknya pemerintahan desa, terutama operator yang melakukan tugas ini, walaupun tadi ada kondisi ngambang, hanya tidak semuanya melakukan proses itu, gitu ya. Oh iya, jadi ini apa ya? Tantangan kita sebetulnya ya. Kalau begitu nih teman-teman pendamping nih, kalau teman-teman pendamping sebetulnya lebih beruntung karena punya aplikasi penugasan jelas. Pemberi tugasnya jelas, SOP-nya jelas. Kalau Bapak Ibu operator di SIG-NG di tingkat desa ini tadi seperti Bapak bilang kan masih ngambang, walaupun memang upaya ikhtiar itu sudah sedang dilakukan. Prosesnya sudah maksimal, ikhtiar untuk pembenahan ininya juga sudah dilakukan. Wah, kalau seandainya udah 5 tahun, kalau 5 tahun udah bisa hidup mandiri, secara otomatis dia harus udah turun gitu kan, udah berhenti dari kepesertaannya. Nah, cuma harapan kami seperti ini,
kalau seandainya orang itu udah betul-betul layak untuk diberhentikan, ya diberhentikan.